Kami dari kelompok 5, Alfred Marshall. Perkenalkan, nama saya Cantika Firadatus Lina Irawan dengan akhiran NIM 1161. Yang kedua ada Nasyaf Syah Arobi dengan akhiran NIM 1067. Yang ketiga ada Dafiq Alzaka dengan akhiran NIM 1016. Yang terakhir ada Sultan Ambia Mustafa dengan akhiran NIM 1137. Di sini kami akan membahas tentang teori Alfred Marshall, yaitu relevansi kasus Apple dan Pepper Fudge pada teori Marshallian Industrial District. Alfred Marshall adalah seorang ekonom terkemuka asal Inggris dan salah satu ekonom paling berpengaruh pada zamannya. Ia lahir pada tanggal 26 Juli 1842 di London, Inggris, dan meninggal pada tanggal 13 Juli 1924 di Cambridge, Inggris. Marshall dikenal karena kontribusinya dalam bidang ekonomi, terutama dalam bidang mikroekonomi. Salah satu karya yang terkenal dari Alfred Marshall adalah bukunya yang berjudul Principles of Economics yang diterbitkan pada tahun 1890. Karya tersebut memperkenalkan beberapa konsep baru yang memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi selanjutnya, termasuk elastisitas permintaan, surplus konsumen, koasiren, dan perusahaan representatif. Selanjutnya akan kami sajikan fenomena dalam bentuk video yang berkaitan dengan salah satu teori dari Alfred Marshall, yaitu Marshall Industrial District. Membuat sensor membutuhkan pengalaman dan kesabaran, dan itulah yang dibawa oleh Teang. Perempuan berusia 30 tahun ini telah bekerja di Pepper and Fox di Ho Chi Minh City selama 4 tahun. Produsen sensor Jerman di Vietnam baru saja memperluas produksinya dengan pabrik baru. Dạ đúng rồi, mình như là mình tập trung cao độ để kiểm hàng á, nên mình phải tập trung cao á. Thế là mình phải tập trung để mình kiểm hàng để không để bị sót lỗi là. Di zona ekonomi khusus seperti ini, di mana ada sekitar 50.000 orang bekerja, ruang untuk pabrik baru menjadi langka. Vietnam telah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari Perang Dagang Amerika Serikat-China karena perusahaan-perusahaan mencari lokasi alternatif pabrik mereka untuk menghindari tarif yang mahal. Dadurch bekommen wir auch Upstream-Lieferanten. Ja? Also wir haben auch dann Lieferanten, die jetzt mehr und mehr nach Vietnam kommen, die dann noch hier investieren. Eben nicht mehr in China. Also wir haben Lieferanten, die eben in China waren und die jetzt auch in Vietnam produzieren zum Beispiel. Faktor lain yang mendorong investasi di Vietnam adalah upaya China untuk mencapai nol COVID selama bertahun-tahun. Tetapi bukan berarti perusahaan-perusahaan keluar dari China, kata Direktur Pelaksana Bosch di Vietnam. Dia lebih melihat adanya pergeseran bertahap dari industri yang hanya mengandalkan China. Wir haben ein sehr starkes Wachstum in China hingelegt in den letzten Jahren. Und haben uns jetzt auch dazu entschieden, weiterhin in China aktiv zu bleiben. Also die Diskussion China Plus One ist für uns wirklich ein Thema, wo wir sagen, ja, wir wollen auch in anderen Ländern produzieren, wir wollen aber auf gar keinen Fall unser Geschäft in China zurückfahren. Setengah dari 100 juta penduduk Vietnam berusia antara 15 dan 45 tahun. Negara komunis ini juga memiliki keuntungan lain, seperti perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan tingkat upah yang jauh lebih rendah daripada China. Namun tidak semua jalan terbuka, kata perwakilan Wisman yang baru saja membuka fasilitas produksi. Genau, also Infrastruktur ist ausbaufähig, definitiv. Ich meine, wenn man in China war und die Schnellzugsysteme und so weiter kennt oder auch einfach wie effizient die Flughäfen mittlerweile geworden sind auf Inlandsflügen, auch die Straßen und so weiter, ist China natürlich meilenweit voraus. Und hier gibt es extrem viele Bottlenecks. Tidak hanya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah di Ho Chi Minh City, namun yang penting bagi para investor adalah bahwa kota metropolitan ekonomi ini mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam perjalanannya untuk menjadi negara tujuan investasi sektor manufaktur di Asia Tenggara, Ho Chi Minh City telah menetapkan tujuan untuk melipat gandakan ruang industrinya pada akhir tahun 2023. Sebuah laporan baru mengatakan Apple berencana memindahkan sebagian produksi MacBook-nya ke Vietnam mulai tahun 2023.
Rencana tersebut terjadi ketika Apple terus memindahkan produksi dari China menyusul gangguan COVID-19 besar-besaran dalam rantai pasoknya, serta di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington. Menurut Nikkei Asia, pemasok terbesar Apple Foxconn telah disadap untuk memulai produksi MacBook di negara itu pada awal Mei. Apple dilaporkan telah memindahkan produksi untuk semua lini produk utamanya, tetapi MacBook membutuhkan waktu lebih lama karena rantai pasokan kompleks yang diperlukan untuk membuat komputer laptop. Apple membuat antara 20 hingga 24 juta MacBook setiap tahunnya. Pada video tersebut kita tahu bahwa perusahaan Apple dari California, Amerika Serikat, dan Pepper plus Fuchs yang dari Jerman yang sama-sama bergerak di bidang teknologi menempatkan pabrik industrinya di Vietnam. Ini sejalan dengan teori Marshallian Industrial District, di mana Marshallian Industrial District adalah sebuah konsep yang diasosiasikan oleh Alfred Marshall yang menjelaskan beberapa aspek organisasi industri ditempatkan di negara tertentu. Jadi ini aspek yang mendorong industri ditempatkan di negara tersebut, di mana pada video di atas ditempatkan di negara Vietnam. Menurut Alfred Marshall, ada 3 prinsip yang menjadi faktor pendorong industri suatu perusahaan ditempatkan di wilayah tersebut. Pertama, keuntungan lokasi. Keuntungan lokasi ini mencakup tentang lokasi yang strategis, tenaga kerja, dan target pasar yang luas. Pada studi kasus tersebut, perusahaan Apple dan Pepper plus Fuchs menempatkan industrinya di Vietnam. Dikarenakan lokasi yang strategis dan mencakup pasar yang luas, khususnya di Asia. Untuk upah tenaga kerja di Vietnam yang relatif rendah dan akses distribusi ke Asia yang mudah, mengingatkan kedua perusahaan tersebut berasal dari benua Eropa. Lalu selanjutnya yang kedua, keuntungan teknologi. Keuntungan teknologi ini mencakup pengembangan kualitas produk seperti melakukan sharing teknologi. Kita tahu, dua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri teknologi. Di Vietnam juga terdapat banyak perusahaan industri yang sejenis. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan sharing teknologi untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Lalu selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu keuntungan eksternal. Keuntungan eksternal ini mencakup hubungan sosial dan support atau dukungan dari pemerintah setempat. Kita tahu bahwa Vietnam ini merupakan negara yang berkembang, maka munculnya industri luar atau investor asing dengan mudah akan diterima oleh pemerintah setempat. Mengingat dengan adanya industri tersebut akan membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga akan mengurangi pengangguran di suatu negara tersebut. Lapangan pekerjaan ini merupakan indikator penting dalam PDB dalam suatu negara, sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara Vietnam tersebut. Sekian pembahasan pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat.